Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu Zetra Ainul Putra MSc PhD dan teman-teman seperjuangan. Baiklah, tidak memperpanjang mukadimah, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang inovasi pembelajaran di Finlandia. Perkenalkan, nama saya Rival Martin sebagai moderator kelompok 4 dan yaitu Dinda Gustri. Baiklah, materi pertama yang akan disampaikan oleh Dinda Gustri. Kepada Dinda Gustri dipersilakan. Di sini ya. Di slide. Revolusi sistem pendidikan di Finlandia. Revolusi sistem pendidikan Finlandia dimulai sejak tahun 1998 ketika pemerintah memutuskan untuk menghapus sistem pendidikan berjenjang paralel school system atau PSS dan menggantikannya dengan sistem pendidikan berbasis dasar nasional 9 tahun. PSS merupakan sistem pendidikan yang mengutamakan pendidikan berjenjang bagi seluruh siswa. Sistem ini dinilai tidak efektif karena pada kenyataannya terdapat perbedaan kemampuan murid dalam menerima dan mencerna ilmu yang signifikan. Hal tersebut menimbulkan fenomena pemberian peringkat dan labelisasi siswa berprestasi dan siswa tidak berprestasi, serta sekolah favorit dan sekolah tidak favorit. Kedua fenomena tersebut menimbulkan dampak buruk terhadap mentalitas murid, guru, dan institusi pendidikan. Sistem pendidikan di Finlandia. Sistem pendidikan Finlandia memiliki tujuan utama untuk mewujudkan high level education for all. Pendidikan di Finlandia jarang mengganti kurikulum pendidikannya. Sistem pendidikan di Finlandia tidak memberlakukan pemeringkatan institusi pendidikan dan merupakan sistem inklusif di mana semua siswa dianggap setara dalam haknya untuk mendapatkan pendidikan. Karenanya, tidak ada pembagian kelas menurut kompetensi akademis maupun bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Tahun ajaran dimulai dari bulan Agustus dan berakhir bulan Juni dengan total 160 hari sekolah. Murid bersekolah dalam seminggu dengan jumlah pelajaran berkisar 19 sampai 30 per minggunya, tergantung dari tingkat pembelajaran serta jumlah kelas pilihan yang diambil. Di situ. Baiklah, terima kasih kepada Dinda. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Baby Yunita. Kepada Baby dipersilakan. Materi selanjutnya tingkat pendidikan di Finlandia. Yang pertama ada pendidikan prasekolah. Pendidikan prasekolah di Finlandia terdiri dari dua jenis, yaitu pendidikan usia dini dari usia 0 sampai 5 tahun yang bersifat pilihan dan pendidikan pradasar dari usia 6 tahun yang bersifat wajib. Yang kedua ada pendidikan dasar. Pendidikan dasar di Finlandia merupakan fase wajib belajar 9 tahun bagi setiap anak berusia 7 sampai 16 tahun. Yang ketiga ada pendidikan menengah atas. Pendidikan menengah atas di Finlandia terdiri dari dua jenis, yaitu pendidikan umum dan pendidikan vokasi. Yang keempat ada pendidikan umum. Agensi Kependidikan Nasional Finlandia menentukan sasaran dan target pembelajaran serta modul pembelajaran masing-masing mata pelajaran. Yang kelima ada pendidikan vokasi. Pendidikan dan pelatihan vokasi terdiri dari 8 bidang pendidikan yang memberikan lebih dari 50 sertifikasi vokasi. Yang keenam ada pendidikan tinggi. Finlandia memiliki dua jenis universitas, yaitu Universitas Umum dan Universitas Ilmu Terapan. Selanjutnya kurikulum pendidikan Finlandia. Ada beberapa dekade terakhir, kurikulum inti nasional dan kurikulum lokal, serta proses pengembangannya telah diberi peran kunci. Sistem yang ada memiliki lebih banyak pelaku atau peran dan lebih banyak lagi interaksi berdasarkan hubungan timbal balik antara pengambilan keputusan nasional dan lokal. Dampak dari kurikulum bersama dapat dilihat dari tingkat pekerjaan kurikulum dan pengembangan pendidikan, yang dimana guru Finlandia dapat menggunakan keahlian mereka dalam memainkan proses khusus sekolah lokal dan nasional.
Baiklah, terima kasih kepada PBI. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nurul. Kepada Nurul dipersilakan. Baiklah, saya akan menyampaikan materi selanjutnya yaitu mutu pendidikan di Finlandia. Finlandia dalam transformasi sistem pendidikan di negaranya menjadi yang terbaik di seluruh dunia. Hal tersebut mengacu pada hasil tes yang diselenggarakan oleh OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development pada tahun 2015 pada tes PISA Program for International Student Assessment. Negara Finlandia berada pada jajaran teratas dengan kualitas pendidikan terbaik yang dapat dilihat dari sains, reading, dan matematik. Berikutnya yaitu materi ada keunggulan dan kelemahan pada sistem pendidikan yang ada di Finlandia. Yang pertama yaitu keunggulannya. Yang pertama, sistem pendidikan dengan kesetaraan serta keadilan bagi seluruh masyarakat. Yang kedua yaitu ada pendidikan berbasis inklusi yang sudah diterapkan. Yang ketiga, biaya pendidikan ditanggung oleh pemerintah. Yang keempat yaitu kurikulum pendidikan yang bersifat konsisten dan fleksibel. Yang kedua yaitu ada kelemahan sistem pendidikan di Finlandia. Yang pertama, hanya bisa diterapkan pada negara kecil. Yang kedua, tidak adanya standar ukuran yang pasti untuk dapat melihat perkembangan anak secara berkala. Hal ini dikarenakan tidak adanya tes yang diselenggarakan. Baiklah, terima kasih kepada Nurul. Materi selanjutnya yaitu inovasi yang dapat diambil bagi negara Indonesia. Yang pertama, anak-anak di Finlandia tak diperkenankan masuk sekolah dasar kalau belum genap berumur 7 tahun. Yang kedua, guru-guru Finlandia punya sistem lain untuk menilai siswa, bukan dari ujian atau PR. Yang ketiga, hanya ada satu tes standar wajib di Finlandia, yakni ketika mereka berusia 16 tahun. Yang keempat, semua anak, pintar maupun tidak, belajar di kelas yang sama. Yang kelima, 30% anak-anak Finlandia memperoleh beasiswa selama 9 tahun. Yang keenam, 66% anak di Finlandia mempunyai jenjang pendidikan hingga perguruan tinggi. Yang ketujuh, kelas sains di Finlandia diisi maksimal 16 orang sehingga mereka dapat praktik dan melakukan. Yang kedelapan, siswa SD memiliki waktu istirahat Baiklah, kesimpulan dari kelompok kami yaitu berdasarkan pada kajian tersebut dapat disimpulkan mengenai sistem pendidikan di Finlandia itu sebagai berikut. Sistem pendidikan di Finlandia bersifat fleksibel, memudahkan seluruh komponen pendidikan untuk mengembangkan metode serta teknik mengajar. Pendidikan secara menyeluruh untuk semua. Pendidikan berbasis inklusi, peserta didik dengan berkebutuhan khusus tetap mendapat pendidikan yang sama dan bantuan yang sama oleh pemerintah maupun komponen-komponen pendidikan. Selanjutnya, pekerjaan sebagai pendidik sangat dihargai dan memiliki seleksi yang baik membuat kinerja mengajar dianggap baik. Selanjutnya, terkenal dengan hasil riset yang banyak dilakukan oleh peserta didik serta komponen lainnya, membuat pengetahuan selalu berkembang. Sekian ini. Langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Baiklah, yang bertanya yang pertama Baby Yolanda, yang kedua Iklim, yang ketiga Hafiz. Pertanyaan pertama kepada Baby Yolanda, dipersilakan. Baik, terima kasih. Pertanyaannya, apa yang menjadi faktor baiknya kualitas pendidikan di negara Finlandia? Terima kasih. Terima kasih kepada Baby Yolanda. Pertanyaan kedua kepada Nuri Klima, dipersilakan. Pertanyaannya, mengapa metode pembelajaran yang berpusat pada siswa menjadi salah satu elemen kunci dalam sistem pendidikan di Finlandia, dan bagaimana pendekatan ini mempengaruhi hasil belajar siswa? Terima kasih.
kasih kepada Nuri Kelima. Baiklah, pertanyaan terakhir kepada Hafiz silakan. Terima kasih kepada kesempatan saya. Pertanyaannya perkenalkan untuk pertanyaannya ini kenapa menurut kelompok kenapa sistem pendidikan di Finlandia tidak bisa diterapkan di Indonesia? Baik, terima kasih kepada Hafiz. Terima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang sudah bertanya. Kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Akan dijawabkan oleh Dinda kepada Dinda, dipersilakan. Izin menjawab pertanyaan dari Tri Yolanda, yaitu apa yang menjadi faktor naiknya kualitas pendidik di negara Finlandia? Jawabannya, menurut dari data dari PISA, Finlandia menjadi satu-satunya negara yang dimana siswanya memiliki kemampuan literasi dan tingkat harapan hidup yang tinggi. Hal tersebut dikarenakan Finlandia memiliki kehidupan yang seimbang antara sekolah dan kegiatan sehari-hari. Di Finlandia juga siswa dibebaskan mengikuti beberapa olahraga virtual. Mana Feby? Pindah. Apakah ada yang mau menambahkan? Izin menambahkan, kan? Izin menambahkan. Ya, kepada Dinda, silakan. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya ingin menambahkan dari jawaban Baik, dari penambahan Yunita tadi saya ingin menambahkan, yaitu Finlandia yang menjadi faktornya kualitas pendidikan di negara Finlandia, yaitu Finlandia dan tingkat harapan hidup yang tinggi, yaitu ada berapapun. Yang ketujuh, pembelajaran inklusif. Siswa berkebutuhan khusus akan mendapatkan fasilitas yang memadai. Yang kedelapan, guru otonom. Guru Finlandia sangat berlatih melalui gelar master wajib. Guru diberikan kebebasan dengan merencanakan pengajaran dan sumber daya mereka sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Lili dan terima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang sudah menambahkan jawaban. Balik lagi, apakah Pepi Yolanda bisa menerima jawaban teman-teman sekalian? Baik, terima kasih. Baik, pertanyaan
Selanjutnya pertanyaan dari Iklim yang akan dijawab oleh Nurul. Kepada Nurul dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Iklim, yaitu pertanyaannya mengapa metode pembelajaran yang berpusat kepada siswa menjadi salah satu elemen kunci dalam sistem pendidikan di Finlandia. Bagaimana pendidikan ini dapat mempengaruhi hasil belajar siswa? Metode pembelajaran yang berpusat kepada siswa menjadi salah satu elemen kunci dalam sistem Finlandia itu karena dianggap efektif dalam menciptakan hasil belajar yang baik dan merata di antara siswa. Salah satu alasannya yaitu Finlandia itu menghargai kesetaraan dalam pendidikan dan pendekatan berpusat kepada siswa untuk membantu menciptakan lingkungan yang dimana setiap siswa ini memiliki peluang yang sama untuk belajar. Berikutnya, dalam metode pembelajaran yang berpusat pada siswa, siswa dapat menjadi lebih banyak kendali atas proses belajar mereka sendiri. Mereka juga memiliki peluang untuk memilih proyek atau topik yang menarik bagi mereka, yang pada gilirannya dapat meningkatkan motivasi belajar. Metode yang berpusat kepada siswa juga cenderung menekankan pembelajaran yang relevan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Hal ini dapat membantu siswa untuk melihat keterkaitan antara apa yang mereka pelajari dengan dunia nyata dan dapat meningkatkan pemahaman dan minat mereka terhadap materi yang sedang dipelajari. Berikutnya yaitu pendekatan ini juga dapat mendorong siswa untuk berpikir secara kritis dan berkolaborasi. Mereka dapat diajari untuk mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, analisis, dan berpikir mandiri. Dalam sistem pendidikan Finlandia, guru juga berperan sebagai fasilitator pembelajaran daripada sebagai pemberi informasi. Mereka mendukung siswa untuk mengeksplorasi, berpikir kritis, dan mengembangkan pemahaman siswanya terlebih dahulu. Baik, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nurul. Apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan jawaban dari Nurul? Baik, jika tidak ada pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Hafiz yang akan dijawab oleh saya sendiri. Kenapa sistem pendidikan Finlandia tidak bisa diterapkan di Indonesia? Sistem pendidikan Finlandia sering dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Namun tidak semua aspek dari sistem pendidikan Finlandia dapat langsung diterapkan di Indonesia. Ada beberapa alasan mengapa sistem pendidikan Finlandia tidak bisa diterapkan secara langsung di Indonesia. Yang pertama, perbedaan konteks dan budaya. Sistem pendidikan Finlandia dikembangkan berdasarkan konteks dan budaya Finlandia yang unik. Yang kedua, ada perbedaan sumber daya. Finlandia memiliki sumber daya yang memadai untuk mendukung sistem pendidikan mereka, seperti dana yang cukup, infrastruktur yang baik, dan jumlah guru yang memadai. Yang ketiga, ada perbedaan skala. Finlandia adalah negara yang relatif kecil dengan populasi yang sedikit. Dalam skala yang lebih kecil, lebih mudah untuk menerapkan perubahan dan memastikan kualitas pendidikan. Selanjutnya, perbedaan sistem hukum dan regulasi. Setiap negara memiliki sistem hukum dan regulasi yang berbeda dalam hal pendidikan. Regulasi pendidikan di Indonesia mungkin berbeda dengan Finlandia, dan ini dapat mempengaruhi kemampuan untuk menerapkan beberapa aspek dari sistem pendidikan Finlandia di Indonesia. Meskipun demikian, bukan berarti tidak ada hal yang dapat dipelajari dari sistem pendidikan Finlandia. Beberapa prinsip atau metode yang telah terbukti berhasil di Finlandia mungkin dapat diadaptasi dan diterapkan di Indonesia dengan mempertimbangkan konteks dan kebutuhan lokal. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari saya? Izin menambahkan rival. Pada Robi, silakan. Baik, terima kasih kepada Rival. Saya Robi Santika, izin menambahkan pertanyaan dari Hafiz dan Zaki dan dijawab tadi oleh Rival. Saya izin sedikit menambahkan pertanyaannya, yaitu
kenapa sistem pendidikan Telepon. Finlandia tidak bisa diterapkan di Indonesia. Ada beberapa faktor yang dapat menjelaskan mengapa sistem pendidikan Finlandia sulit untuk diterapkan secara langsung di Indonesia. Nah, yang pertama itu perbedaan infrastruktur. Finlandia memiliki beberapa infrastruktur pendidikan yang baik dengan sumber daya yang memadai, termasuk pendanaan yang memadai untuk memastikan kualitas pendidikan yang tinggi. Kemudian yaitu kurikulum dan sistem evaluasi. Finlandia memiliki pendekatan kurikulum yang lebih holistik dan fokus pada pengembangan keterampilan, kreativitas, dan pemecahan masalah. Dan yang terakhir yaitu pelatihan guru dan kapasitas sumber daya manusia. Implementasi sistem pendidikan Finlandia yang berhasil membutuhkan guru yang terlatih dengan baik dan sumber daya manusia yang berkualitas. Pelatihan guru di Finlandia sangat baik dan berfokus pada pengembangan profesionalisme. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Robi. Apakah ada yang ingin menambahkan jawabannya lagi? Saya. Ya, baik, dipersilakan kepada Sakila. Oke. Baiklah, saya akan sedikit menambahkan jawaban dari pertanyaan Zaki. Dan jawaban yang sudah dijawab oleh Rival dan Robi. Pertanyaannya, kenapa sistem pendidikan Finlandia tidak dapat diterapkan di Indonesia? Ada 5 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, kenapa di negara Indonesia belum bisa diterapkan pendidikan yang sama dengan Finlandia? Yang pertama yaitu Indonesia sudah mempunyai sistem pendidikan tersendiri, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003. Yang kedua, perbedaan jumlah penduduk antara Finlandia dan Indonesia sangat besar. Yang ketiga, Indonesia mempunyai fokus untuk menghasilkan tenaga kerja secepat mungkin untuk memenuhi kebutuhan populasinya yang besar. Sedangkan Finlandia mempunyai lebih banyak waktu dan sumber daya untuk fokus pada pengembangan individu. Yang keempat, Indonesia kekurangan tenaga pendidik terampil dan fasilitas pendukung sehingga berdampak pada kualitas pendidikan. Nah, yang terakhir, adanya keberhasilan sistem pendidikan Finlandia tidak hanya disebabkan oleh kualitas siswanya, tetapi juga oleh faktor-faktor seperti kesetaraan, fleksibilitas, dan keterampilan pendidik. Nah, singkatnya, perbedaan populasi, sumber daya, dan prioritas antara Finlandia dan Indonesia menyulitkan penerapan langsung sistem pendidikan Finlandia di Indonesia. Namun, Indonesia dapat belajar dari pendekatan pendidikan Finlandia dan menyesuaikannya dengan konteks uniknya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Sakila dan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang udah ikut partisipasi dalam perkuliahan hari ini. Presentasi kami hari ini, apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.